Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Merupakan kewajiban yang harus kita perhatikan dan terus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini, masjid yang mulia ini, alhamdulillah di setiap malam Jumat kita berkumpul di sini dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita semua bisa duduk di majelis ini untuk sama-sama mencari ridha Allah, mencari pahala. Dan nikmat ini wajib kita jaga dengan terus bersyukur. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di majelis kita ini setiap pertemuan kita baca satu atau dua hadis dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengharapkan dari kita membaca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan ilmu pada kita yang dengan ilmu tersebut Allah angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara mereka beberapa derajat. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala angkat derajat manusia. Allah berfirman, narfa'u darajati man nasya. Kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata ulama, bil ilm, dengan ilmu. Jadi mengangkat derajat itu dengan ilmu. Tidak ada jalan menuju izzah, kemuliaan Islam dan kaum muslimin kecuali jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Dan jalan itu adalah jalan ilmu. Jalan ilmu. Ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi awal turunnya wahyu untuk baca. Iqra. Bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Dengan ilmu sekali lagi Allah akan angkat derajat manusia. Dan keterpurukan kaum muslimin tidak ada jalan untuk mengangkatnya kecuali awal jalannya dengan ilmu. Ilmu sesuatu yang sangat besar dan pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar bagi mereka yang menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu jalan menuju ke surganya Allah.
Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi jalan ke surga. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Dan ilmu tidak ada yang bisa menandinginya. Al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyyatuhu. Jadi ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan apapun bagi orang yang niatnya sahih, niatnya benar, niatnya lurus. Imam Ahmad ditanya, niat yang lurus itu bagaimana? Kata beliau, niat yang lurus itu adalah yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seseorang belajar agama berniat untuk mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang yang lain. Kita niatkan duduk kita di majlis ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah Jalla wa ala. Kita ingin Allah angkat derajat kita di sisinya. Karena kita semua dilahirkan dalam keadaan bodoh. Allah taala berfirman di surat An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, dalam keadaan bodoh. Oleh karena itu kita belajar terus dan semangat, ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan ikhwan yang Allah muliakan dalam hadis Ibnu Umar tentang penyakit umat ini dan obatnya. Obatnya adalah kembali kepada agama. Dan kembali kepada agama itu tidak ada dan tidak bisa kecuali dengan belajar dulu, ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis idza tabayya'tum bil ainah wa akhadtum adznabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Artinya apabila kalian melakukan jual beli inah, melakukan riba, ridho dengan ekor sapi, ridho dengan cocok tanam, meninggalkan jihad, Allah Subhanahu wa taala timpakan kehinaan pada kalian. Dan itu tidak dicabut dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada din tentunya awal pertama kali adalah dengan belajar. Karena tidak mungkin kita mengamalkan agama kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak ngerti tentang agama. Dan kita duduk di sini, mungkin ada orang yang bilang panjang, ya, memang jalan kebenaran panjang, jalannya syaitan pendek-pendek. Pernah Abdullah bin Mas'ud menceritakan pada kita, Rasulullah SAW menggariskan garis panjang, lurus, ya, dan Rasul berkata, hadza sabilullah, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasul menggaris samping kanan, samping kiri, garis-garis yang pendek. Dan beliau berkata, hadhihi subul, ini jalan-jalan pendek. Tidak ada satu jalan pun melainkan ada syaitan yang menyeru orang untuk apa? Untuk mengajak kepada jalan tersebut. Jalan thalabul ilmi panjang, tapi penuh keberkahan, ya. Dan akan menyelamatkan kita dari fitnah, terutama fitnah di akhir zaman, ya. Dan kita terus pegang manhaj yang hak ini dalam menyikapi kasus Palestina juga. Kita harus berada di manhaj yang hak, manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Banyak sekarang muncul harokiyin, hizbiyin, ya. Sudah ada musibah tambah musibah. Musibahnya apa? Musibahnya jelek-jelekan pemerintah, jelek-jelekan pemerintah orang lain. Ini kita tidak boleh ikut-ikutan. Ini masalah besar, dikembalikan kepada ulama. Dan kita bantu saudara kita dengan doa. Bantu juga kalau punya harta. Tapi jaga lisan kita, jaga ucapan kita, jaga tulisan kita. Serahkan masalah yang besar ini kepada
ulama. Ya. Baik. Kita balik ke hadis yang akan kita bahas. Insyaallah hari ini kita akan selesaikan satu hadis yang sama dengan hadis sebelumnya, ya. Isinya sama. Oleh karena itu Anda akan bacakan hadis ini dulu sehingga menyelesaikan satu bab. Ya, bab kitab bab jami' yang diterjemahkan dengan bab serba-serbi. Satu hadis lagi kita baca. Mudah-mudahan Allah kasih pahala besar. Kita ingat perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita mengharapkan pahala dari membaca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan dulu satu hadis, nanti kita kembali ke fawaid yang belum kita bahas. An Jabir ibni Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man akala al-basala wath-thuma wal-qurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan bawang bakung, maka hendaknya janganlah dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa yang manusia, anak cucu Adam, terganggu darinya. Ikhwah yang Allah muliakan, ini hadis isinya sama dengan hadis yang kita baca sebelumnya, ya. Hadis Jabir bin Abdullah juga. Nabi SAW berkata, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, maka hendaknya dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami. Dan Rasul berkata, wal yaq'ud fi baitihi, hendaknya dia duduk di rumahnya. Ini perintah dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis ini Rasul SAW didatangkan dengan periuk, isinya sayur mayur, ya. Kemudian di dalamnya ada kubis halal, dan bawang putih, bawang merah juga sebenarnya halal. Cuma Rasul SAW tidak biasa makan itu, dan Rasul SAW mengatakan, dekatkan ke salah satu sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak suka memakannya. Alasan Rasul SAW adalah, fa inni unaji man la tunaji, sesungguhnya aku berbisik-bisik, bermunajat dengan makhluk yang kalian tidak bisa bermunajat kepadanya. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihi salam. Rasul SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah SAW bermunajat, bicara dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril terganggu dengan bau yang tidak nyaman. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak memakan makanan yang sebagian kita makan. Pada pertemuan yang lalu kita bahas faedah sampai faedah berapa? Ya, 5. Faedah, ya, kalau orang Sunda bilangnya faedah. Faedah, ya. Faedah. Faedah yang keberapa? 6 sekarang. Annal afdhala li akilil basali wath-thumi an yaq'uda fi baitihi. Afdolnya untuk orang yang makan bawang merah, bawang putih, duduk di rumahnya. Afdolnya untuk yang makan bawang, dia duduk di rumahnya, sesuai dengan hadis yang mulia ini. Kata Rasul, wal yaq'ud fi baitihi, hendaknya dia duduk di rumahnya. Li'alla yata'adza an-nasu bi raihatihi,
agar manusia tidak terganggu dengan baunya. Gimana dengan rokok? Coba ikhwan, seandainya kaum muslimin mengamalkan hadis ini, Masya Allah, sejuk pemandangan dan udara, haram rokok gitu ya. Tapi subhanallah, banyak kaum muslimin yang tidak mengerti agamanya, dan ngerti pun nggak peduli ya, lebih mengutamakan hawa nafsunya, kemudian cari dalil-dalil yang mendukung akan perbuatannya. Ngerokok dibilang makruh, ya kan? Lebih parahnya di dalam masjid ngerokoknya. Lebih parah lagi duduk di pengajian sambil ngerokok. Lebih parah lagi yang ngajarnya ngerokok sambil buka Quran sambil ngepus. Ini musibah di atas musibah ya. Baik, ini faedah yang keenam. Jadi utamanya afdal orang yang makan bawang putih, bawang merah itu duduk di mana? Di rumah. Alasannya apa? Supaya manusia tidak terganggu. Jadi yang rokok nih di rumah aja, nggak usah keluar ya. Gimana tuh? Nanti di demo antum ya. Wala yukhalitun nas wa hadza huwal afdal. Ya, tidak bergabung dengan manusia, berikhtilat, mukhalatah dengan manusia ya. Dan ini yang utama. Karena apa? Karena di antara manusia ada yang tidak suka dengan bawang merah, dengan bawang putih. Begitu juga ada di antara manusia, bahkan bukan ada, banyak di antara manusia yang tidak suka bau rokok. Bahkan sebagian dokter mengatakan penghisap yang pasif lebih bahaya daripada yang aktif ya. Nah itu. Yang anehnya, perokok ini rokoknya tidak punya perasaan. Rokok di mobil umum, banyak orang tua ya, yang sudah batuk-batuk tetap rokok. Karena pernah ada yang rokok, ada orang tua batuk-batuk. Waduh, gimana nih? Tidak ditegur, kasihan orang tua. Ditegur, takutnya dia tersinggung. Tapi Anda tegur aja, Mas, ada yang batuk, matiin. Ya, alhamdulillah dimatiin. Ya, entah tersinggung atau tidak saya nggak tahu. Jadi ini yang ada. Padahal kalau umat Islam mempraktekkan agamanya, Masya Allah, indah. Indah tidak ikhwan? Indah. Dan ajibnya di negeri kafir itu ada tempat rokok khusus. Yang mau ngerokok tempatnya khusus. Ya, biar situ. Di sini, di kita ngerokok di mana-mana. Wal'iyadzubillah. Faedah berikutnya, faedah yang ke-7, tajannubu kulli mu'dzin li bani Adam, ya, menjauhi semua perkara yang bisa mengganggu, yang bisa menyakiti anak cucu Adam. Dan ini ditunjuki, artinya dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina.
Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bighairi maktasabu, tanpa apa yang mereka perbuat, ya. Jadi tidak ada dasar. Nyakiti orang yang beriman ini tidak punya salah, ya. Bighairi maktasabu, maka mereka apa? Mendapatkan, membawa buhtan dan dosa yang jelas. Dan Nabi SAW bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Jadi menyakiti tetangganya tidak boleh. Di antaranya menyakiti tetangga dengan apa? Bau, ya, bau. Kita keluar, bau. Misalkan ada tetangga kita tahu dia nggak suka, ya, maka kita tahan diri. Apalagi nyakiti tetangga dengan macam-macam. Nyakiti tetangga itu ada yang dengan hiruk pikuk, ya. Ada sebagian tetangga nyetel musik kenceng, walaupun nyetel kajian roja. Ini jangan kenceng-kenceng, akhi, ya. Sebagian kita baru kenal ngaji, setel radio kenceng roja dari pagi sampai malam, sampai subuh malah murotal. Tetangga terganggu, kan isinya Quran, Ustaz, hatta Quran. Kan mau tidur tetangga mau apa? Mau tidur. Quran itu Allah turunkan untuk rahmat, bukan untuk jadi azab. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi di kitab Talbis Iblis, ikhwan, itu berbicara tentang sebagian qurra kumpul di masjid, di menara kumpulnya. Menara gede tinggi kan, banyakan, kemudian baca bareng-bareng, bacanya dengan kur, ya, baca bareng-bareng di malam hari. Ini kata beliau, terkumpul pada mereka dua hal, ya. Yang pertama, ya, ini bisa riya, bisa apa? Riya. Yang kedua, mengganggu tidurnya manusia, mengganggu tidurnya manusia. Faedah berikutnya, faedah yang ke-8, annal malaikata laha hasatus syam. Malaikat memiliki indera penciuman. Malaikat memiliki indera penciuman. Ini didasari dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu seperti manusia, anak cucu Adam merasa terganggu. Manusia ketika bergaul dekat dengan kawannya yang makan bawang dan dia nggak suka bawang, terganggu. Makan pete, makan jengkol, ya, makan apa saja. Atau misalkan habis olahraga keluar keringat, yang keringatnya bau, itu mandi dulu, jangan langsung masuk ke masjid. Ingat ya, habis main bola masuk masjid keringatan, akhi asan mandi dulu, bersihkan dulu, ya, karena manusia sebagainya terganggu. Jadi malaikat memiliki apa? Indra penciuman. Itu dalilnya.
Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah membawakan satu masalah. Ada pertanyaan, apakah malaikat memiliki indera perasa? Apakah malaikat memiliki indera perasa? Ya. Jawabannya tidak. Ya. Dan ini tentunya perkara yang gaib. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, juga tubuhnya tidak ada rongganya. Ya. Kalau manusia, ya, manusia makan. Jin makan tidak? Makan. Dalilnya apa jin makan? Kalau kita makan, minum, nggak baca bismillah, setan makan nggak? Ikut makan kita, makanan kita. Ya, setan, iblis, bala tentaranya makan. Adapun malaikat nggak makan. Oleh karena itu, ketika beliau berbicara tentang apakah malaikat punya indera perasa, beliau berkata, az-zahir annahu laisa laha hasatu dzauq. Zahirnya malaikat enggak punya indera perasa. Lianna alat adz-dzauq innama yahtaju ilaiha man ya'kulu wa yashrab. Karena indera perasa itu dibutuhkan bagi makhluk yang makan dan minum. Walidzalika al-malaikatu laisa laha ajwaf. Malaikat tidak punya rongga. Ya. Walaysa laha am'a walaysa laha ma'idah. Jadi enggak ada ususnya, enggak ada perut. Ini malaikat. Ya, jadi zahirnya kata Syekh Utsaimin, malaikat tidak punya indera perasa. Tapi kalau dzauq ma'nawi, na'am. Tapi kalau dzauq yang dimaksud adalah dzauq ma'nawi, perasaan, ya, ini ada. Ya, seperti malaikat cinta kepada orang yang beriman, ya, benci sama orang kafir, ya, itu iya. Ya, tapi yang dimaksud indera perasa ngecap, asin, manis, gurih dan seterusnya, ini tidak. Faedah yang keberapa? Ke-9. Anna minal mubahati ma yubahu li syakhsin duna akhar. Bahwa di antara hal yang mubah, makanan mubah, minuman mubah, dimubahkan untuk orang dan tidak untuk yang lain. Jadi ada makanan atau minuman mubah dikonsumsi oleh yang lain, tidak boleh bagi yang lain. Tapi asal makanannya dan minumannya mubah. Dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepada sahabat, "Kul," makan kubis. Rasul enggak makan. Ya, dimakan oleh sahabat. Rasul enggak suka. Kariha aklahu. Ya. Fadalla hadza ala anna minan nasi man yumna'u min syai'in yubahu lil akharin wa hadza min taba'udil ahkam bihasabil mahal. Ini menunjukkan ada di antara manusia yang tidak boleh mengkonsumsi sesuatu ini halal buat yang lain. Ya. Bisa dipahami, ikhwan? Jadi ada makanan asalnya halal, tapi ketika dikonsumsi oleh beberapa orang atau sebagian orang, membuat dia jadi sakit, mudarat, maka tidak boleh bagi dia mengkonsumsinya. Ya, ini termasuk apa? Termasuk perhatian agama akan hukum. Ya, hukum itu berlaku pada sebagian waktu, sebagian orang, sebagian tempat, tidak secara umum.
Ya, makanya Islam ini tepat, ya, syariat Islam ini sholihatun likulli zamanin wa makan. Syariat Islam ini sholihah, bagus, baik, layak bagi setiap masa dan tempat, cocok syariat Islam. Kalau dia ngerti apa itu Islam, kalau dia ngerti syariat Islam, ya, kita harus yakin. Kalau kita misal mengatakan Islam ini enggak cocok buat semua manusia, hanya untuk orang Arab misalkan, hanya untuk sebagian kaum, hanya untuk sebagian waktu, zaman sekarang enggak cocok, ini berarti dia tidak paham syariat Islam, tidak ngerti syariat Islam. Kita kaum muslimin, abnaul Islam, ya, kita wajib meyakini bahwa Islam dan syariat Islam sholihatun, cocok bagi setiap masa dan tempat, dimanapun syariat Islam cocok. Ini harus kita yakini. Beliau kasih contoh, al-halwa halalun, manisan semacam permen dan sejenisnya lah, yang manis-manis, halwa. Halal apa haram? Halal, ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka halwa. Lakin law kana hunaka rajulun musabun bimaradin wa idza akala al-halwa izdada maraduhu fala tahillu lahu fahiya halalun syakhsin haramun ala akhar. Halwa asalnya halal, Nabi suka halwa. Tetapi kalau ada orang yang sakit, sakitnya sakit gula, sakit apa? Gula, ya. Kalau dia makan halwa ini tambah sakitnya, apa kata beliau? Fala tahillu lahu, tidak halal halwa itu buatnya, tidak halal, ya. Fahiya, halwa ini halal untuk sebagian orang, ya, haramun ala akhar, haram untuk sebagian yang lain. Saya bilang haram. Lihat, halwa halal buat sebagian orang, haram buat sebagian yang lain, ya. Kadzalikal khubzu, begitu juga roti, ya. Roknya tebal apa tipis? Ya, roti. Roti, kata Syekh Utsaimin, falau anna insanan mala'a batnahu minal lahmi wa arada an ya'kula khubzan fawqahu wa qala lahu al-attiba in akalta hadzal khubza rubbama yatashaqqaqu al-batnu aw tadkham fala yahillu lahu akluhu. Itu. Roti halal apa haram? Halal. Orang makan daging sampai kenyang, sudah penuh perutnya, malabatnahu. Terus sudah penuh mau makan roti. Kata dokter, jangan makan roti. Kalau Anda makan, bahaya buat perut, ya, bahaya buat tubuh. Dimakan atau tidak? Tidak, ya. Lihat, fala yahillu lahu akluhu, enggak halal baginya. Hatta qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yahrumu al-aklu idza khafa ta'addiyan aw tuhmatan faharrama al-akla ma'a annahu halalun fil asli fahadha yadullu ala taba'udil ahkam bihasabil ahwal. Ibnu Taimiyah bilang haram mengkonsumsi sesuatu, makan sesuatu kalau dikhawatirkan menjadi sakit, ya, menjadi penyakit. Padahal hukum asalnya halal, hukum asalnya halal. Faharramal akl ma'annahu halalun fil asl. Beliau mengharamkan makan, mengkonsumsi makanan tersebut walaupun hukum asalnya halal.
Ini menunjukkan adanya perbedaan hukum, ya, dari seseorang dengan orang yang lain. Subhanallah, indah Islam ini. Padahal hukum asalnya apa, ikhwan? Halal. Gimana kalau hukum asalnya yang haram? Ya, hukum yang haram contohnya apa, ikhwan? Konsumsi apa? Rokok tadi. Ana seneng nyontohin rokok karena termasuk yang punya sesuatu sama rokok. Pribadi sama rokok. Arak halal apa haram? Haram. Asalnya haram. Ya. Narkoba halal apa haram? Enggak ada di Quran dan Sunnah tuh. Narkoba gimana tuh? Apa? Iya, merusak. Ya. Kita kalau belajar ngerti. Coba kalau nggak belajar, mana di Quran Sunnahnya narkoba? Nggak ada, ekstasi nggak ada nih. Ya. Ini namanya bodoh. Tayyib. Nah itulah ikhwan. Islam seperti itu, sampai seperti itu. Ya. Jadi kita lihat apa yang masuk ke tubuh kita. Kalau kita misalkan minum kopi puyeng, ya jangan minum kopi. Iya kan? Minum kopi kembung, ya jangan minum kopi. Minum air putih. Ya. Kalau makan manis puyeng, antum perhatikan berapa yang harus diminum, ya, berapa yang harus dimakan, gitu. Ada aturan. Ada aturan. Anda punya teman sekaligus guru, ya, dia makan, ya, ada pantangannya. Qadarullah dia makan lupa makan sesuatu yang dipantang, ya, langsung kolep, pecah pembuluh darahnya, ya, dibawa ke rumah sakit, tidak lama nggak tertolong. Qadarullah ma syaa fa'al. Ya, jadi dalam Islam sudah ada jauh-jauh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah berbicara masalah itu. Nah, ini masalah kesehatan kan? Ya, gimana kalau diet? Ya, diet ini, ikhwan, boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, ada yang berlebihan sampai masuk rumah sakit. Ya, ini juga nggak boleh. Ya kan? Ada diet-diet maunya irit jadi orot. Ya kan? Ya, maunya sehat, masuk rumah sakit, ngap-ngapan, cengap-cengap gitu. Ya. Diet makan-makan, akhi. Ya. Antum diet mau hidup apa mau mati? Ya kan? Kita diet dan seterusnya jangan berlebihan. Allah bilang kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Intinya jangan berlebihan. Makan, minum, tapi nggak boleh berlebihan, gitu. Ada tetangga diet awalnya, dia menghindari makanan daging, terus sampai sekarang ini masuk kelompok yang tidak suka nyembelih hewan kurban. Wah, ini sudah berlebihan. Ya, menyembelih hewan kurban, akhi, syariat. Lihat, setan tuh dorongnya dikit-dikit sampai nggak mau, sampai Idul Adha mesti orang itu hilang, entah kemana. Ya, kata kawan-kawan, lihat nih, kalau Idul Adha nggak ada mesti, dan bikin pernyataan, ngapain nyembelih hewan kurban, kan binatang, kita harus makan yang ini, apa namanya, yang tanam-tanaman begitu, apa namanya, vegetarian. Yang vegetarian nggak suka makan ini, yang daging-dagingan gitu, jadi berantem. Lebih baik talabul
ilmi. Allah bilang kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Intinya jangan berlebihan. Dan tubuh kita punya warning tersendiri. Kalau makan berlebihan berat, apalagi semakin tua semakin berat, akhi. Ya tidak? Nah, semakin dijaga. Betul? Tapi sebagian orang semakin tua semakin nikmat. Masya Allah. Kitanya, kenapa enak tua daripada muda? Kok bisa? Karena tua banyak berzikir sekarang. Zikir mulu. Iya. Kalau muda jarang berzikir. Kok iya? Kok bisa? Iya. Lagi duduk, bangun saja dari tempat duduk. Iya, alhamdulillah. Ya. Artinya berhasil bangun gitu ya. Jalan pelan-pelan, alhamdulillah. Banyak alhamdulillahnya. Terus astagfirullah dan seterusnya. Ya. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, kita hidup di dunia sementara. Dan Allah kasih aturan kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebihan. Seandainya makan sesuatu sakit, jangan makan itu. Hukumnya haram. Ya. Siapa yang bilang? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Faedah yang ke-10, annal asla huwal iktida'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi'lan aw tarkan. Hukum asal adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi perbuatan, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, mengamalkan sesuatu atau tidak mengamalkan sesuatu. Ini asalnya. Dalilnya apa? Dalilnya sahabat tadi nunggu Nabi, ketika Nabi bilang kul, makan, ya, maka dimakan, berarti ini boleh. Tapi kalau Nabi SAW tidak nyuruh makan, sahabat saya yakin nggak makan juga, ya. Dan sahabat orang yang paling tahu tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini merupakan dalil bahwa hukum asal dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari apa yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikutinya. Yang diperintahkan, yang dilakukan Nabi kita mengikuti, yang tidak dilakukan Nabi kita tidak melakukannya. Jadi sunnah itu ada dua, sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Ya. Faedah berikutnya, faedah yang ke-11. Anda banyak loncat ikhwan ya, karena tidak semua kita baca dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, supaya bisa kena semuanya. Faedah yang ke-11, annal malaikata lahum munajatun ma'a bani Adam. Malaikat itu bisa munajat bersama anak cucu Adam. Ya, mereka bisa bisik-bisik ngomong dengan anak cucu Adam. Dalilnya ini, hadis ini. Hadis Jabir bin Abdullah, sesungguhnya aku bermunajat bisik-bisik dengan makhluk Allah yang kalian tidak bisa bisik-bisik dengannya. Ya. Kemudian di antara dalilnya pernah terjadi di masa Sulaiman. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi menghabarkan bahwa Sulaiman alaihissalam pernah berkata, la atufanna al-lailata bi mi'ati imra'atin.
la tufanna al-lailata bi mi'ati imra'atin talidu kullu imra'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Faqala lahu al-malak qul insyaallah. Sulaiman, kata Rasul, pernah berkata, aku akan tawaf, maksudnya menggauli 100 istri. Ya, beliau punya istri banyak 100, ya. Tapi Nabi istrinya 9, 11 dicela sama orang. Padahal para nabi sebelumnya punya istri jauh lebih banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kafir cari-cari kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Sulaiman berkata, aku akan menggauli istriku di malam ini 100 istri, yang setiap satu dari istriku melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya bagus, ya, berjihad di jalan Allah. Dan kita pun ikhwan yang Allah muliakan harus punya di hati niat kapan jihad, siap jihad, ya, kapan jihad, siap jihad. Barang siapa yang tidak ada niat jihad, matinya mati jahiliyah. Harus malam mau tidur, kapan jihad, siap jihad, gitu. Fi sabilillah, di jalan Allah. Dan laki-laki mati di jalan Allah, itu laki-laki, ya. Dan jihad bukan kalimat teroris, kalimat suci, kalimat indah, kalimat agung. Dan kita kaum muslimin nggak bisa ditakut-takuti dengan teroris. Jihad, tapi jihad yang benar. Ini kalimat yang suci, tidak ada hubungannya sama teroris. Lihat ya ikhwan, orang suka perang, tabiat manusia laki-laki suka perang. Rusia perang sama Ukraina. Lihat Yahudi laknatullah alaihim menyerang siapa? Saudara kita kaum muslimin Palestina. Ya. Jihad bukan kalimat teroris. Dan perang itu akan terjadi, ya. Dan tanamkan rasa jihad di hati, di jihad, dan tanamkan kepada anak-anak kita jihad, tapi jihad yang benar. Jangan takut dengan kalimat jihad. Jihad kalimat suci, kalimat yang agung. Tanamkan di hati kita jihad. Lihat kaum muslimin saudara kita dibantai. Sedikit lagi ya. Faqala lahul malak, malaikat berkata kepada Nabi Sulaiman, qul insyaallah, katakan insyaallah. Ada munajat tidak? Ada munajat. Ngomong. Malaikat ngomong kepada Sulaiman alaihi salam. Tidak ada bisik-bisik. Ya. Jadi malaikat ini bicara sama sebagian anak cucu Adam, di antara Nabi Muhammad, di antara Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insyaallah, sehingga tidak ada dari istrinya yang hamil yang melahirkan, melainkan satu, itu pun lahir cacat. Kalau mengucapkan insyaallah, niscaya semuanya hamil, lahirkan semuanya akan menjadi pejuang fisabilillah. Jadi kalimat insyaallah ini bisa, kata ulama, memudahkan urusan, taisirul umur, ya. Jadi kalau kita berjanji, ngomong, ingin sesuatu, bilang insyaallah, dimudahkan sama Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita azan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi fawaidnya, ya. Kita akan bahas setelah sholat isya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, kita lanjutkan faedah ke 13
12 ya. Tapi sebelum ke faedah ke-12 tadi ana bicara barang siapa yang meninggal tidak berjihad atau tidak membisikkan dirinya untuk berjihad, mati di atas mati jahiliyah. Yang tepat meninggal di atas cabang kemunafikan ya. Jadi ana teringatnya hadis baiat, jadi terpleset. Nah, di faedah yang ke-11 ya, kita mendapati malaikat itu bermunajat ya. Malaikat apa? Bermunajat dengan siapa? Bani Adam. Malaikat bermunajat dengan Bani Adam. Dalilnya hadis ini dan hadis Nabi Sulaiman ya. Yang Nabi Sulaiman berkata, aku akan menggauli 100 istriku, semuanya melahirkan anak laki-laki yang berjihad di jalan Allah. Kemudian malaikat mengatakan, katakanlah insya Allah. Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah ya. Dan akhirnya lahir semuanya, tidak ada satupun yang lahir melainkan satu, itu pun cacat ya. Dan Rasul berkata, seandainya mengucapkan insya Allah, maka semuanya akan melahirkan ya, hamil, melahirkan dan jadi fursan ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan, kata ulama, ucapan insya Allah ini bisa memudahkan urusan. Ucapan insya Allah bisa memudahkan urusan. Oleh karena itu jangan lupa kalimat insya Allah. Faedah yang ke-12, husnu ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam bitasliyati mukhatabihi. Bagusnya pengajaran Rasul, taklimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara menghibur lawan bicara. Dengan cara menghibur lawan bicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau makan dan Nabi memerintahkan sahabat beliau untuk makan ya. Kemudian Nabi SAW tidak diam. Nabi menjelaskan kenapa tidak makan. Kata beliau, inni unaji man la tunaji. Sesungguhnya aku berbicara, berbisik-bisik dengan malaikat Jibril yang kamu tidak melakukannya. Jadi kalimat Nabi ini menutup pintu syaitan. Karena Rasul berkata, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir ya di tubuh manusia di aliran darah ya, dan ngasih was-was syaitan. Makanya jangan aneh kalau orang suka berwas-was. Itu yang was-was itu, yang ngasih was itu siapa? Syaitan. Nerka, padahal nggak tentu benar yang diterkanya, yang diduganya ya. Biasanya yang begini ini perempuan ya. Perempuan itu sering terkena penyakit ini. Karena apa? Ingat, setan berjalan di aliran darah ya. Makanya antum jangan aneh kalau istri antum tiba-tiba ngomong gini ngomong gitu, antum merasa tidak melakukannya. Enggak, kan gitu. Atau siapapun, kakak antum perempuan, adik antum perempuan, ibu ya, atau laki-laki juga. Karena ini umum. Karena setan masuk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajri min ibni Adam majrad dam, masuk ke pembuluh darah, ngasih was-was. Dan Nabi SAW menutup pintu itu. Dalil yang lain,
ketika i'tikaf, Rasul didatangi oleh Sofiyah. Sofiyah itu siapa ikhwan? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya siapa? Bukan. Sofiyah bin, ya? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Yang bisa jawab boleh pulang. Iya, Yahudi. Siapa namanya? Sofiyah bintu Huyai ibnu Akhtab. Huyai bin Akhtab pemuka Yahudi. Ketika Rasulullah SAW datang, Huyai bin Akhtab sebagaimana yang dikisahkan sama Sofiyah, asarnya sahih, itu dengan pamannya bergegas datang menemui Rasulullah SAW di pagi-pagi buta, masih gelap, ingin tahu yang datang ini betul Nabi atau bukan. Datang, kemudian lama nggak pulang, pulangnya maghrib sore. Berangkat sama pulangnya beda, berangkatnya semangat, pulangnya lemes, loyo. Pamannya nanya kepada Huyai bin Akhtab, huwa, maksudnya apa? Apakah itu Nabi beneran? Atusbituhu, kau tetapkan dia Nabi, Nabi yang kita baca di kitab Taurat kita? Apa jawaban dari Huyai bin Akhtab? Dia bilang, na'am, iya, dia Nabi. Lihat ikhwan, sangat tahu persis dia Nabi. Diperiksa seharian, cari tahu. Orang Yahudi yang di Yathrib di Madinah, mereka baca kitab Taurat. Makanya Bani Quraidah, Bani apa lagi? Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, itu di Madinah nunggu kedatangan Rasul. Ketika yang datang betul Rasul, dan itu Rasul yang mereka baca, tapi ternyata dari turunan Nabi Sulaiman, dari Hajar, mereka hasad, nggak mau. Ya, ditanya, pamannya nanya ke bapaknya Sofiyah, atusbituhu, kau tetapkan dia? Iya. Sekarang apa? Lalu apa yang ada di dalam dirimu sekarang? Dia bilang apa? Wallahi adawatuhu ma baqitu, demi Allah, aku akan senantiasa memusuhinya selama aku hidup. Lihat, Yahudi itu padahal tahu dia Nabi Muhammad. Makanya Allah bilang di Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu persis tentang Nabi Muhammad seperti mereka tahu tentang anak-anak mereka. Tahu persis. Sampai pamannya nanya, apa? Huwa, betul apa dia? Ditanya terus, atusbituhu? Dijawab, na'am, iya, itu Nabi, betul, itu Nabi yang kita baca. Tapi saya akan terus memeranginya, saya akan memusuhinya selama aku hidup. Nah, itu tuh. Mereka itu tahu Islam ini benar. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, enggak ada keraguan tentang kebenaran Islam dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi Sofiyah ikhwan ketika i'tikaf datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan Sofiyah. Ada dua sahabat lihat Rasul sama wanita. Terus dua sahabat itu bergegas jalannya. Rasul bilang, ala rislikumah, santai saja kalian berdua, tenang. Ya. Kata Rasul, innaha Sofiyah, dia adalah Sofiyah. Ya. Nah, terus di antara perkataan Rasul, sesungguhnya syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Nah, jadi ikhwan, kita diperintahkan juga untuk apa? Membela diri. Ya, jangan sampai orang mencurigai kita dengan macam-macam. Kita ngasih alasan. Misal antum jemput saudari ponakan antum belum pakai jilbab, kalau dijemput sama orang juga bukan mahram, misalkan dijemput pakai motor, kereta, tak pakai jilbab, dibonceng sama antum, ya, ada ikhwan lah,
sama cewek. Ya, antum jelaskan tidak? Ini ponakan aneh, belum pakai jilbab. Ya, jangan terserahlah. Dia nuduh, terserah, urusan dia sama Allah. Dosa-dosa dia. Enggak, akhi. Kalau antum bisa jelaskan, jelaskan. Ya. Jelaskan. Anak enggak sama yang lain, ini ponakan anak. Gitu. Ya, karena nanti setan masuk. Wah, ngaji di depan, duduk depan ustadz lagi. Ternyata bawa cewek. Ya kan? Ngomong sama yang lain. Tahu enggak? Tadi, ya. Fulan itu bawa cewek. Begitu berkembang, setan yang masuk. Ya tidak, ikhwan? Nah, Rasul bilang innaha sofiyah. Nah, itu nutup pintu syaitan. Dan dianjurkan kita begitu. Yang terakhir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yashummu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium bau. Ya, Nabi SAW ya diberikan kesempurnaan oleh Allah, kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akhlak. Dari sisi fisiknya Rasul nggak ada cacat, sempurna. Allah pilih Nabi itu yang sempurna. Nabi siapa yang paling cakep? Yusuf. Sempurna sekali. Sampai wanita-wanita bilang ini malaikat, ini menunjukkan malaikat itu indah. Ya, sampai ngelihat Nabi Yusuf dia ngiris-ngiris tangan, ya, waqatta'na aydiyahunna. Nah, itu Nabi Muhammad juga perawakannya masya Allah, perawakannya masya Allah, enggak terlalu tinggi, tidak juga pendek, sedang. Nabi Muhammad SAW itu memiliki kesempurnaan fisik dan akhlak, ya, dan mencium bau, fawajadalah rihan, penciumannya normal, ya. Beda sebagian kita nggak ada nggak cium, kan gitu, telinga kurang bagus, masya Allah, apalagi semakin tambah umur, ya. Baik, jadi Nabi SAW itu memiliki kesempurnaan fisik, nah, dan sehat di sini. Ya, oleh karena itu penciuman ini, indera penciuman wajib kita syukuri, dan ini nikmat besar. Syekh Utsaimin bilang, "Lau anna insanan kana yashum darabahu insan ala anfi hatta sara la yashum fayajibu alaihi diyah kamilah mi'atu ba'ir fa ka'annama qatalahu." Kalau ada seseorang penciumannya apa namanya? Normal, mencium bau wangi, cium bau enggak sedap, cium dan seterusnya. Kemudian orang mukul dia, dipukul, darabahu, hilang indera penciumannya. Yang mukul harus bayar diat sempurna 100 onta. Nah, itu tuh. Makanya hati-hati mukul orang. Ya. Mukul wajah, penciuman hilang, bayar 100 onta, akhi. Makanya kalau di Saudi berantem tangannya begini. Ngomong aja. Enggak mukul nih. Ya. Ngomongnya kenceng-kenceng. Karena mereka tahu aturannya. 1 jari 10 onta, 2 jari 20 onta, 3 jari 30 onta, 10 jari hilang 100 onta, gitu. Dan seterusnya, ada aturannya. Ya. Kalau mukul orang indera penciumannya hilang 100 onta bayar. Makanya kita lihat orang Arab berantem tapi diem, ya, ngomong aja, yang ada teriak-teriak aja, gitu, nggak mukul, ya, itu yang ngerti. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita bahas karena sudah malam, nggak ada pertanyaan, ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.